Hai Sobat KPPN Sampit yang berada di Sampit maupun di mana saja. Kembali lagi di acara podcast kami KPPN Sampit bernama Bepander, belajar pelaksanaan APBN dengan obrolan. Kali ini kita akan mengangkat tema pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM. Saat ini tamu istimewa saya, pakarnya tentang UMKM, pimpinan cabang Pegadaian Sampit. Selamat sore Bapak Eko Handoko. Selamat sore Mas Noel. Hai, gimana Pak, kabar sehat ya? Alhamdulillah hari ini. Gimana? KPPN ini adem nggak? Adem banget. Adem ya, pada ini ya, karena mati lampu soalnya Sampit. Suasana Sampit 2 hari ini. Enak banget di sini Pak. Oke Pak, kita mau ngobrol Pak tentang ini, pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM. Salah satunya penyalur adalah Pegadaian Sampit ya. Pak, berapa yang sudah Bapak salurkan UMKM atau berapa sih UMKM binaan Bapak? Sampai saat ini di tahun 2022 Ya. untuk penyaluran kriteria UMKM kita Betul. sekitar 200 nasabah. 200 nasabah. Berbagai klasifikasinya. Oke. Karena di Pegadaian sendiri nasabah mikro itu terdiri dari berbagai kualifikasi. Oh, Jadi seperti secara itu. umum secara all hampir 200-an. Nah, demografinya Pak, mungkin kalau wilayah kerja KPPN Sampit kan ini Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan. Kalau wilayah kerja Pegadaian Sampit di mana aja Pak? Untuk Pegadaian Sampit sendiri wilayah kerjanya itu sekarang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian juga di Kabupaten Seruyan. Oh gitu. Kita ada outlet satu di situ. Oh, kita beririsan di dua kabupaten ini berarti Pak ya. Tapi kalau Kabupaten Katingan dia masuk Palangkaraya. Masuk Pegadaian cabang Palangkaraya. Cabang Palangkaraya. Oke Pak, mungkin Bapak pasti pakarnya ini Pak terhadap UMKM, bagaimana cara menyalurkan, bagaimana menarik hati para UMKM itu dan maupun memajukan para UMKM, bukan gitu Pak ya? Nah, ini saya mau tahu Pak, strateginya gimana sih Pak Bapak bisa menyalurkan kepada UMKM itu dan bahkan mendampinginya supaya berusaha dengan baik, gimana Pak? Ada cerita Pak? Baik Mas Noel. Iya, gimana? Jadi pengalaman saya di cabang Sampit sendiri, khususnya terhadap pelaku UMKM Iya. yang non bankable, artinya belum banyak akses ke perbankan. Betul, Karena untuk betul. kredit UMI sendiri ya, kita Betul. lebih fokus di Ultramikro. Ultramikro. Iya. Itu pembiayaan oleh Pegadaian itu maksimal hanya 10 juta. 10 juta. Oh, Nah, itu aturan dari Pegadaian Pak ya, 10 Di juta. mana dari pinjaman itu otomatis skim untuk pengusaha itu pun akan menjadi terbatas. Betul. Boleh dikatakan informal, Betul. non bankable lah. Non bankable, betul. Sampai saat ini alhamdulillahnya yang kita salurkan itu masih dalam kondisi sangat baik. Sangat Terdiri baik. dari NPL dan LAR-nya itu sendiri. Lancar Jadi banget masih sudah. sangat lancar, masih sangat support untuk diberikan kredit lebih banyak lagi. Oh gitu. Berarti usaha dari UMKM yang disalurkan UMI ini juga lancar maksud Bapak, seperti itu? Sampai saat ini masih lancar, sangat Oh, lancar iya. karena mereka terutama berkecimpung dalam usaha kebutuhan pokok ya. Karena kita juga nyalurkannya kebutuhan juga selektif, dalam artian kalau orang jualan kebutuhan pokok kemungkinan lancarnya cash flow-nya itu juga akan jauh lebih mudah. Berarti penyalur juga takut rugi Pak ya? Dimanapun tetap ya kan. Berarti hitung-hitungannya tetap ya Pak ya? Jadi UMI itu memang program pemerintah untuk membantu UMKM, terutama dia kepada penerima BLT Pak. Jadi program pemerintah ini bansos, dia merupakan perlindungan sosial, diawali dengan BLT gitu, baru kita masuk ke UMI ini, dia masuk ke startup usaha. Jadi setelah dia mendapat perlindungan sosial, hidupnya terjamin. Nah, kalau boleh dia berusaha, kan seperti itu maksud UMI Pak ya. Nah Pak, ada success story, ada yang Bapak salurkan terus dia jadi meningkat Pak usahanya. Salah satu mungkin Coba salah satunya gimana? namanya Bu Nur Aina Bu Nuraina, ini ada di Kotim Pak ya? di Kotim di Pasar Mentaya. Oh, di pasar. Itu berjualan kebutuhan pokok lah, mungkin sayur gitu. Oh, sayuran ya ya. Minimal sampai saat ini
kondisi kreditnya bagus, Kondisi kredit bagus, lancar. mungkin sudah rollover yang kedua. Iya, Kembali lagi dimanapun penyalur juga senang dengan nasabah yang lancar. Yo gitu. Tapi membantu usahanya, Iya. itu juga sama-sama kita mitra karena kita tidak berpikir bahwa semuanya itu bisnis, tapi pendekatan personal itu menjadi salah satu kunci. Oh, pendekatan personal. Jadi maksud Bapak, Bapak penyalur untuk menyalurkan kredit juga nggak hanya aturan-aturan, tapi harus ada strategi-strategi khusus maksud Bapak. Betul. Itu gimana ceritanya? Karena bagaimanapun kita masuk lingkungan pasar, Oh. kalau kita tidak cuma sekedar kenal, tapi Oh. perlu kedekatan. Oh, Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali pas kebetulan kita lewat ke pasar, kita menyapa, mungkin bagi mereka hal yang luar biasa. oh dengan sapaan, oh, komunikasi personal seperti itu malah Jauh lebih mudah. jauh lebih mudah daripada misalnya contoh Pak, apa namanya, bunga kreditnya itu kan kalau yang saya tahu di Pegadaian 1,25% ya, atau 1 sampai 1,25% rata-rata. Itu bahkan lebih bagus komunikasi personal ya. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Pelancaran kredit dari sisi kita penyalur. Nah, dari Bapak pengalaman. Juga nasabah juga merasa diwongke lah. Oh, diwongke, Karena betul, disapa betul. juga kan. Siap. Oh gitu Pak ya. Oh berarti Pegadaian ini ya luar biasa ya, sudah punya pengalaman, terus bisa juga komunikasi personalnya itu yang lebih dikedepankan Pak ya. Oke Pak. Nah kalau boleh nih Pak, saya mau pertanyaan yang berikutnya. Mungkin Bapak ada cerita, mungkin ada cerita lucu atau apalah ya terkait dengan kan pengennya pemerintah itu Pak supaya debitur itu banyak Pak yang tersalurkan seperti itu. Mungkin ada cerita nggak? Harusnya ke orang ini tersalurkan tapi kok nggak mau, atau harusnya mereka ini kenapa yang ini jadi yang mau gitu? Ada cerita seperti itu Pak? Pasti Mas. Ada itu ya. Makanya Coba. kita di lapangan tuh tidak semuanya seperti teori kan. Tidak semua seperti teori. Pelajaran di lapangan tuh jauh lebih berharga setelah kita berinteraksi. Oh. Jadi tidak semua juga UMKM seperti kita persepsikan dengan keluguannya. Bahkan bisa jadi mereka punya trik marketing sebenarnya yang sudah lagi kita pelajari. Oh, ada Iya triknya kan? malah. Iya kan? Oke, Contoh coba. simpel nih. Coba. Satu penjual mie ayam. Penjual mie ayam. Penjual mie ayam dekat terminal Sampit. Terminal Sampit sini ya, gimana Pak? Beliau itu jualan dari jam 9 sampai jam 2. Jam 9 sampai jam 2 siang ya. Rame. Pembelinya tuh pakai mobil, termasuk saya salah satunya gitu kan. Jam 9 sampai jam 2 doang. Terus Udah selesai. Dan itu ternyata satu mie ayamnya enak. mie ayamnya enak. Politik saya adalah kenapa orang pakai mobil juga mau makan di situ. Mau makan di situ, tempat usahanya mungkin kelihatannya kurang Ya lah di pinggir worth it terminal. lah ya. Selalu mesti lewat terminal itu tahu. Tapi kenapa masih bertahan sampai saat ini? Ya satu enak, kedua memang mungkin limited. Artinya dia hanya punya porsi sekian. Bahkan yang uniknya telurnya itu hanya separuh, nggak bisa tambah. Oh gitu, kalau kita mau beli Pak pesan bakso tapi telur ribu nggak mau. Nggak bisa, dia limited. hanya separuh telur untuk satu porsi mie ayam. Oke. Mungkin bagi orang lain sepele ya, ini bagi bapaknya udah sepele. Iya. Tapi bagi kita yang orang ekonomi itu bisa jadi salah satu trik marketing, pembatasan permintaan, sehingga kalau orang kehabisan besok dia harus datang lagi. Supaya jangan sampai kehabisan. Seperti itu trik marketing mereka UMKM ini. Terus Bapak menyalurkan UMI atau kredit ke situ? Salah satunya itu yang paling bertahan dalam kondisi seperti ini, apalagi COVID ya. COVID ya, pasca COVID ini ya. COVID itu sangat menghantam lah bagi kita penyalur kredit. Tapi yang sukses, yang masih survival justru kondisi pekerjaan UMKM yang melayani kebutuhan langsung. Kecil memang, tapi mereka survive. Artinya mereka satu komitmen dengan usahanya, kedua juga masih komitmen untuk menyelesaikan kreditnya ngangsur dengan tepat waktu. Oke. Pak, ini kalau boleh saya tahu nih trik-trik ya atau cara, atau kebanyakan kan orang menjual kredit itu bunganya rendah gitu ya. Apa di lapangan memang seperti itu Pak? Kalau bunga rendah pasti diminati supaya bisa menambah banyak debitur nih, maksud saya seperti itu. Apa seperti itu keadaan di lapangan Pak? Dalam kondisi di lapangan, pengalaman saya lagi, tidak semua bunga murah itu juga laris manis. Oh gitu ya? Dalam penyalurannya, karena tetap ada tahapan yang harus kita lakukan. Betul. Dari survei kelayakan dan syaratnya.
Oh, Ya kan? ya. Terus kedua, UMKM kita kan bagaimanapun juga kan memilih yang jauh lebih mudah. Yang lebih mudah. Lebih mudah, lebih simpel dan tidak merepotkan dia. Dan itu sah-sah aja. Iya, sah-sah aja. Kan juga kalau saya duduk di sini uang kredit itu bisa datang, apa saya harus ke kantor kan? Ah. Salah satunya. Tapi tidak semuanya lah. Tapi Oh. saya yakin masih tetap ada ceruk pasar. Kita punya ceruk pasar masing-masing yang masih bisa nasabah itu kooperatif. Memang benar membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Oh gitu ya. Nah ini Pak, apa yang sudah dilakukan Pegadaian Pak untuk mendampingi atau memotivasi atau buat ada acara-acara terkait sosialisasi ke UMI atau apa seperti apa di Pegadaian? Seperti apa? Udah pernah melakukan itu? Jadi kita kan secara korporasi ada time marketing. Oke, Satu secara program korporasi, mungkin ya. time marketingnya bulan ini. Nah, kebetulan UMI ini di akhir bulan ini ada namanya pendampingan UMKM. Pendampingan UMKM. Program nasional gitu kan. Iya. Sehingga kan pendampingan itu tidak hanya sekedar supaya kreditnya lancar sekali lagi, tapi bagaimana usaha itu bisa berkembang, bertumbuh kembang dalam kondisi yang sekarang. Betul, betul. Jadi kalau itu saya setuju Pak, karena program pemerintah itu juga seperti itu Pak. Jadi UMI ini juga dia merupakan startup usaha. Dia kalau berhasil kita dampingi, terus termotivasi membuat usaha lebih, ini akan dia masuk KUR karena KUR lebih besar kan ya, sampai 500 juta. Nah, kalau misalnya bertahap lagi dia bagus usahanya, bahkan bisa jadi ke industri. Nah, itu maksud pemerintah Pak. Mungkin saya juga mau bertanya lagi nih kepada pimpinan Pegadaian Cabang Sampit. Apa yang kendala paling utama Pak? Kendala paling utama untuk menambah debitur. Apakah ada kendala paling utama? Setiap problem di lapangan mesti ada kendala. Pasti ada ya. Tapi kita tetap mensolusikan. Satu, pencapaian target itu sendiri. Oke. Kedua, kesehatan kreditnya itu sendiri. Iya. Jadi apalah artinya kita mengejar penyaluran kredit yang besar, tapi menjadi bermasalah bagi kita penyalur. Betul. Kemudian dari secara personal maupun secara institusi. Yes. Jadi saya sepakat dan sepaham bahwa penyaluran kredit itu harus sehat. Kalau saya bikin tagline di cabang Sampit, sehat kreditnya, sehat pegawainya. Apa tuh? Ulang lagi Pak. Sehat kreditnya, sehat pegawainya. Sehat kreditnya, Sehat pegawainya. sehat pegawainya, bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan. Ini baru lagi. Begitu sehat kreditnya, otomatis kita pengawasan dan pengendalian juga lebih nyaman kan. Sehat pegawainya. Pegawainya secara mental juga gitu. Oke, itu triknya Pak ya. Terus ada nggak pengalaman Bapak yang tiba-tiba mudah banget kok menyalurkan kredit gitu atau membina UMKM? Ada di satu ketika Bapak bisa ternyata mudah, atau gini loh triknya untuk membina UMKM itu apa Pak? Ada pengalaman itu? Pengalaman yang paling nyata saya di Sampit sendiri pernah di Siap. 2003-2008 pertama kali Pegadaian menyalurkan produk mikro, Iya. yaitu, dan mayoritas nasabah waktu itu UMKM mikro benar, karena Iya. di bawah 10 juta lah. Rata-rata sepeda motor. Sepeda motor. NPL-nya masih 0, sampai saya tinggalkan hampir 4 tahun tuh NPL-nya 0, 0, artinya sangat-sangat bagus, Lancar. kredit. Kenapa? Sekali lagi kuncinya itu adalah personal komunikasi. Pokoknya simpelnya gini, kalau saya nggak ingat satu nasabah ini berarti nasabah itu lancar. Kalau Oh. saya ingat itu pernah ada macet. Berarti Bapak kalau ingat itu Bapak telepon berarti ingat namanya, berarti itu nggak lancar. Nggak lancar. Tapi berapa ini Bapak nggak pernah ingat nama itu lagi. Kan ada yang dari saya dampingi survei sampai lunas, saya udah ingat lagi. Artinya memang itu lancar. Berarti lancar berarti. dalam daftar. Dan itu UMKM kan ya? UMKM di Sampit. Oke, Jadi luar karena biasa. bagaimanapun Sampit itu kan kota dagang. Oh, kota dagang, iya. Kota dagang. Jadi Dagang pentol, dagang bakso tadi yang Bapak. atau langsir dulu waktu itu langsir solar, jual sayur dari Sampit ke bawah, jual sayur ya, sawit seperti tadi Bu. macam-macam. Ini secara usaha informal, tapi mereka cash flow-nya bagus. Buktinya apa? Ya itu bayar kreditnya lancar. Bayar Sangat kreditnya kecil, dari 600 nasabah waktu itu hanya 3 yang kita sempat klaim asuransi. Berarti Hanya 3. lancar semua lah, paling enggak sangat-sangat lancar Pak ya. Luar biasa berarti pemilihan Bapak, strategi Bapak, saya yakin berarti melancarkan seluruh urusan gitu Pak ya. Nah ini Pak, berikutnya kita
nggak hanya UMI dong, nggak hanya UMKM dong, program Bapak. Ada lagi Pak, program-program dari Pegadaian yang butuh kita tahu Pak. Apa aja itu Pak? Pastilah, kita sudah di industri jasa itu jualan itu tetap Mas. Ini apa jualannya lagi Pak? Sudah langsung. Salah satunya adalah kita ada namanya produk tabungan emas. Produk tabungan emas. Oke. Seperti kita nabung biasa, tetapi saldonya adalah gram. Oh, kita nabung uang maksudnya? Uang. Nabung Tapi uang. saldonya adalah gram. Ya. Oh, contoh saya Kalau kita nabung uang di bank 1 juta, ya kan, otomatis di saldo 1 juta dong. Betul. Nah, tapi kalau di Pegadaian saat itu dia beli 1 juta, harga emas hari ini katakanlah hanya 900.000 1 gramnya, maka saldonya adalah 1, sekian gram. Oh, jadi Semua dia dikonversi ke gram. Itu. Oh, hari itu. Kenapa? Salah satunya nasabah UMI tadi. Oh, nasabah UMI juga bisa. Wajib malahan. Wajib malah. Oke. Kan produk kita. Setiap angsuran mesti ada kelebihan rupiahnya. Oke. Kelebihan rupiah 10, 20 bahkan Menarik 40.000. ini ya. Itu akan masuk langsung di tabungan emas mereka. Oh, tabungan emas mereka. Karena sekarang untuk bisa itu cukup 0,1 gram, kurang lebih setara 10-11 ribu lah. Oh, bisa langsung Kembalian angsuran itu otomatis masuk ke tabungan emas emas. mereka. Oh, seperti Salah itu. satunya itu. Oh, jadi UMKM itu juga bisa seperti itu ya, nabung emas ya. Dipaksa. Nah, keuntungannya apa kalau misalnya kita menabung emas itu? Apa keuntungannya? Satu, keuntungan nabung emas itu paling gampang adalah menengah panjang ya, investasi emas itu menengah panjang. Dan saya yang sering secara eksplisit, kenapa orang itu harus punya tabungan emas? Gampangnya gini, Mas Noel punya uang 100.000 deh. Iya, punya pasti. Udah punya pasti. Dirobek deh atau digunting. Kira-kira uang 100.000 itu ada harganya enggak? Ya nggak ada lagi lah. Ada kan? Nah sekarang dibandingkan emas sama dengan 1 gram nih, iya kan? Saya potong. 1 juta, potong setengah gram kan? Bisa jadiin uang nggak? Berharga masih? Bisa, digali juga bisa gitu. Oh, digali juga bisa. Oh, itu maksud Bapak. Jadi ini emas ini ya tetap akan bisa uang lancar lah ya, harta lancar ya. Salah satu cara untuk menangkal mengamankan dari uang kita atau harta kita. Oke. Paling gampang itu. Emas. Keuntungan lain ya wajib. Keuntungan lain Pak, misalnya berarti kalau harga sekarang saya beli 11.000, bisa jadi emas naik berarti uang saya naik gitu ya maksudnya? Nilai rupiahnya kan naik. Nilai rupiahnya. Di tabungan emas adalah saldo gram. Saldo gram, bukan saldo uang ya? Uang. Oh. Mungkin Mas Noel hari ini nabung 1 juta, kemudian 5 tahun ditambah terus gitu kan, bisa jadi harga emas saat itu naik. Otomatis pada saat diambil konversinya adalah rupiah. Harga emas saat itu. Bukan itu keuntungannya ya. Manfaat kalau saya bilang. Manfaatnya. Kalau orang berpikir keuntungan kan kalau saya punya 100 saya dapat 110 baru saya untung 10 kan gitu. Iya betul. Kan lebih pada manfaatnya. Manfaatnya seperti itu. Oke itu berarti tabungan emas ya Pak ya. Kalau tadi UMI kredit lain selain UMI Bapak ada KUR ya? Ada KUR. Oh KUR juga bisa Bapak? KUR bisa. Kita baru mulai bulan Juni kemarin di cabang Sampit. Kredit usaha rakyat ya maksudnya ini? Rakyat khususnya tanpa jaminan. Oh ini tanpa jaminan? Tanpa jaminan. Kalau UMI tadi masih ada jaminan? Masih pakai jaminan. Oh kalau KUR ini nggak ada jaminan? Tapi target pasar saya bedakan. Apa itu? Artinya kalau KUR itu khusus untuk calon nasabah yang usahanya adalah di pasar atau di jalur perdagangan. Oh di jalur perdagangan Pak? Ya. Kenapa Pak? Karena simpel aja Mas Noel, kalau ke pasar nih mungkin sering melihat lapak kan. Nah, lapak itu yang gratis. Mesti ada bayar bayar sewa. Itu biasanya sama siapa sih Pak mereka bayar? Nah itu kan kembali kepada pemerintah daerah ya. Retribusi ya. Terus sewa itu kalau mereka sudah jualan 2 tahun mungkin nggak akan mungkin ngemplang uang 5 juta 10 juta. Kalau dia udah di situ. Kalau dia sudah jualan di situ 2 tahun, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti lancar ya. Yang paling gampang di situ. Jadi Bapak strateginya gitu. Sebenarnya usahanya sendiri itu kan. Jadi nggak perlu jaminan itu maksudnya. Nggak perlu jaminan. Ya meninggalkan lapak kan juga berpikir kalau sudah 2 tahun 3 tahun. Itu strategi Bapak ya. Ya saya dapat. Bumi kan hal yang berbeda karena ada jaminan. Dia tinggal di rumah sendiri usaha pun bisa. Yang kita melihat salah satunya adalah masih ada jaminannya.
Oh, Bapak jadi kepada Umi kasih jaminan misalnya ya apa BPKB motornya seperti itu ya. Karena memang dia di rumahan ya, betul seperti itu. Oh, itu strategi Bapak ya. Salah satu strategi. Jadi Bapak bisa Umi, bisa Kur, Bisa Umi, bisa Kur. ada yang lebih besar lagi nggak Pak dari Namanya kita di Pegadaian itu kredit kreasi itu sampai 450 juta. sampai 450 juta. Kelayakan usaha dan jaminannya itu Bunganya? sesuai. Bunganya 1%. Oh, 1%. 1%. Jadi saya ini bisa nih. Bisa. Kalau Pegawai negeri sini bisa? negeri nih, Bisa. namanya kita kreasi kredit menggunakan KMG. KMG. Khusus untuk pegawai. Maksimal hanya 100 juta. Oh, 100 juta. Kalau punya Fortuner 2020 sudah 100 juta aja. Oh, seperti itu ya. Hanya 100 juta. Oh, gitu. Jadi kalau yang sampai kredit konsumtif. oh, kredit konsumtif Lebih kecil. 1%. 1%. Tapi bisa sebenarnya orang kredit ke Pegadaian 400 juta Bisa 400 juta untuk yang usaha. untuk yang usaha. Itu jaminan ada? Jaminannya tetap ada. Oh, tetap ada pasti jaminannya. Oke. Pak Eko Handoko keren banget sih. Apa yang Bapak lakukan, strategi yang Bapak lakukan itu luar biasa. Itu membuat saya bagaimana mengembangkan UMKM ini jadi tercerahkan, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan terkait dengan program-program Pegadaian atau seperti apa untuk membangun usaha? Ada lagi yang Bapak sampaikan? Satu, terima kasih dulu KPPN ya. Siap, Kita siap. Umi kan. Siap, Kita selalu siap. bersini. Oh iya, saya perkenalkan nih, ternyata ya stakeholder KPPN itu Pegadaian juga stakeholder KPPN, bukan hanya Satker aja sekarang Pak. Ya silakan Pak. Ya, jadi dengan pendampingan, dengan kolaborasi Pegadaian dengan KPPN Siap. itu bisa menyalurkan UMI, tidak hanya sekedar menyalurkan kredit, mungkin pendampingan dari sisi apa Dan usaha- sosialisasinya juga. sosialisasinya. Iya. Jadi mungkin dari KPPN ada acara sosialisasi kemanapun, Pegadaian bisa ikut. Siap. Itu. Oh, berarti Namanya kita- jualan di mana celah bisa masuk. Yang jalannya karena Tetap harus. Bapak karena ada target ya. Tetap pasti ya. Ya kami juga gitu Pak. Jadi kebutuhan kolaborasi kita, sinergi kita juga supaya semua apa namanya debitur itu UMI pada khususnya bisa menerima dan masyarakat merasakan pemerintah hadir Pak. Pemerintah hadir di mendukung usaha mereka seperti itu. Mungkin yang saya tahu Bapak ada acara ya bulan-bulan ini. Acara akhir bulan mungkin. Akhir bulan ini. Ya? Pendampingan UMKM. Pendampingan Kita bisa UMKM. join kolaborasi Oke. di acara itu sehingga Ha-ha. bisa lebih menggemakan UMI itu sendiri. Siap, dan kita mau mendukung UMKM yang Bapak undang nanti. Ya. Siap, kami siap Pak dari KPPN Sampit. Terima kasih Bapak Handoko atas kehadirannya di KPPN Sampit dan di acara Bu Pander kali ini. Terima kasih Mas Noel atas undangannya silaturahim. Juga terima kasih Pak Denny. Tadi Oke. sempat kita bincang-bincang Sama satu jam. Bapak Denny, Kepala KPPN Kepala Sampit. KPPN, Siap. sangat humble beliau. Jadi Humble. saya juga punya insight. Oh, Oke. ternyata gitu juga ya cara menyalurkan kredit dari beliau. Terima kasih. Oh, ada insight tadi setelah berbicara dengan Pak Denny. Oke, Pak, kayaknya kita akan banyak bicara lagi di apa namanya episode berikutnya. Nanti kalau kami undang pasti Bapak mau kan? Siap. Yang Senin sampai Kamis Mas ya. Senin sampai Kamis karena Jumat. Jumat kita sudah mikir weekend. Ya, siap. Oke, sobat KPPN Sampit, begitulah cerita kita Bu Pander edisi pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM. Semoga semua masyarakat bisa mengetahui pembiayaan UMI dan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung UMKM demi peningkatan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah kerja KPPN Sampit. Kita tunggu acara Pander berikutnya. Check it out this. Oke.